Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan telah berkembang dengan pesat dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Kecerdasan buatan mengubah cara kita menyelesaikan suatu masalah, serta mengubah cara kita untuk menghadapi suatu situasi. Kemampuannya untuk menyelesaikan suatu masalah secara otomatis dan cepat menjadi peluang dan daya tarik bagi banyak industri saat ini. Namun, seperti halnya mata koin memiliki dua sisi, kecerdasan buatan juga memiliki sisi negatif yang dapat menimbulkan ancaman pengangguran massal serta penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui solusi dari ancaman-ancaman tersebut sehingga kita dapat meminimalkan resikonya. Maka dari itu, disini saya memperkenalkan diri, nama saya Arifan Arfeli. Di sini saya akan membahas suatu topik yang menurut saya cukup menarik, yaitu opportunities and threat of artificial intelligence. Sebelum kita masuk ke pembahasan peluang dan ancaman pada kecerdasan buatan, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dan bagaimana cara AI bekerja. Menurut artikel yang ditulis oleh Lubis pada tahun 2021, kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara AI bekerja? Untuk dapat melakukan tugasnya, sebuah sistem kecerdasan buatan setidaknya memerlukan dua hal. Yang pertama adalah basis pengetahuan yang berisi teori, fakta, pemikiran, serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang menjadi data untuk dipertimbangkan ketika mengambil keputusan. Yang kedua adalah sistem berpikir yang membuat kecerdasan buatan mampu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah ditanamkan. Dengan mengacu dengan dua hal ini, maka sistem kecerdasan buatan akan mampu memodelkan proses berpikir manusia dan meniru perilaku manusia tersebut. Dan bila kita tambahkan mengenai data-data yang telah disiapkan sebelumnya, maka proses akan mampu melakukan learning, reasoning, dan juga self-correction, yang mana proses ini mirip dengan proses ketika manusia melakukan analisis untuk mencari kesimpulan atau menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian serta cara kerja dari AI, kita dapat melihat kira-kira apa saja peluang yang ditawarkan oleh teknologi ini. Seperti yang kita tahu, saat ini sudah sangat banyak industri yang terbantu dengan penggunaan AI. Saya sendiri sebagai mahasiswa tentunya sangat terbantu dengan menggunakan AI untuk mungkin menerjemahkan suatu artikel, menerjemahkan suatu buku, atau mungkin untuk mencari informasi secara cepat. Nah, tidak hanya itu, karena menurut kanal berita CNBC.com, di sini dituliskan juga bahwa tidak hanya dari sisi akademik, namun hampir dalam segala sisi kecerdasan buatan mampu membantu prosesnya. Seperti misalnya dari sisi kesehatan, di sini dijelaskan bahwa Google telah menghadirkan model AI baru untuk membantu layanan kesehatan. Sedangkan Microsoft juga sudah mulai memperkenalkan Copilot AI pada software Excel dan Outlook untuk membantu orang-orang dengan profesi finance. Nah, sebenarnya tidak hanya terbatas pada bidang-bidang ini saja. Kegunaan AI di masa depan juga mungkin bisa dibilang menjangkau hampir seluruh bidang seperti manufaktur, logistik, pendidikan, layanan pelanggan, pertanian, dan masih banyak lagi. Karena dengan menggunakan kecerdasan buatan, tentunya suatu pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Dan juga mungkin pekerjaan massal yang sebelumnya tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu, namun menggunakan kecerdasan buatan dapat dikerjakan dalam satu waktu yang singkat. Nah, maka dari itu hal ini tentunya menjadi peluang bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan efektivitasnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi masa depan yang masih sangat terbuka. Di sini ditulis bahwa di Indonesia sendiri masih ada 17 sektor lapangan usaha yang masih dapat dikembangkan dengan penggunaan AI. Dengan nilai ekonomi dari penerapan kecerdasan buatan mencapai 5.299 triliun rupiah. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kecerdasan buatan tidak hanya menghadirkan sisi positif, tapi juga sisi negatif bagi tenaga kerja manusia. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia.com, dijelaskan bahwa
kecerdasan buatan berpotensi memperbesar ketimpangan serta menyebabkan 40% pekerjaan hilang digantikan oleh AI. AI juga diprediksi akan mendorong pengurangan peran tenaga kerja manusia dan mengancam meningkatnya PHK. Nah, pernyataan ini juga didukung oleh artikel yang ditulis oleh Arifah dan Wijaya pada tahun 2022. Di mana di sini ini adalah tabel pemetaan job replacement oleh AI yang direkap mulai dari tahun 2012. Di sini juga dilihat bahwa hampir sejak 2012 hampir pada semua tahun itu selalu ada pekerjaan atau layanan yang digantikan oleh AI. Mana kalau kita lihat sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memerlukan human intelligence khusus atau keterampilan khusus, tapi AI mampu dengan mudah menggantikan peran tersebut. Ya. Lalu selanjutnya mungkin beberapa orang saat ini juga masih berpendapat bahwa AI adalah mesin. Dia tidak bisa menggantikan semua bidang yang kita kerjakan. Salah satunya adalah bidang kreatif, karena kreativitas itu merupakan ciri khas manusia yang mungkin tidak bisa ditiru secara sempurna oleh mesin. Itu memerlukan waktu latihan yang panjang, memerlukan uji coba dan lain sebagainya. Namun saat ini sudah banyak kecerdasan buatan yang mampu membuat proyek-proyek yang berkaitan dengan kreativitas. Seperti misalnya pada 2012 sendiri telah hadir 2 contoh AI dalam bidang kreatif yang sempat mengejutkan banyak orang sepertinya karena hasil pekerjaan yang sangat baik. Dua contoh tersebut adalah Sora dan Suno. Di mana Sora sendiri merupakan sebuah software yang mampu mengenerate suatu gambar atau video yang berbentuk realistis seperti ini atau mungkin juga animasi dengan hanya menggunakan teks saja. Dan ini tentunya menjadi ancaman bagi banyak profesi seperti filmmaker, aktor, animator, voice over, dan lain sebagainya di bidang terkait. Selain itu, profesi musisi juga sepertinya sudah terancam karena sekarang sudah ada software Suno yang merupakan AI untuk membuat sebuah lagu secara lengkap, jadi termasuk vokal dan juga instrumentalnya hanya berdasarkan teks. Bahkan orang itu tidak perlu terlalu paham soal lagu, dia juga bisa membuat lagu dengan software ini. Nah, jika kita lihat bahwa sebenarnya 2 software ini mungkin 2 teknologi yang zaman dulu orang nggak bisa pikir bakal ada gitu. Karena ya seperti kita tahu, filmmaker dan pembuat lagu itu adalah bidang-bidang yang memerlukan pengalaman yang panjang, memerlukan banyak uji coba, memerlukan banyak latihan dalam buatannya. Namun dalam 2 aplikasi ini pekerjaannya dapat dilakukan hanya dengan mungkin 1 atau 2 menit. Nah, lalu apakah kita hanya berserah diri dengan adanya ancaman tersebut? Tentu tidak. Kunci untuk menghadapi ancaman ini sebenarnya adalah kolaborasi dan juga pengembangan keterampilan baru. Nah, ada pun beberapa solusi tersebut antara lain. Yang pertama, kolaborasi manusia dan AI. Alih-alih menganggap kecerdasan buatan sebagai ancaman, kita dapat menganggap kecerdasan buatan ini sebagai alat bantu yang di mana dapat mempermudah kita melakukan pekerjaan, membuat pekerjaan kita lebih cepat, sehingga nantinya pekerjaan kita akan menjadi lebih efektif dengan catatan bahwa kita masih memegang kendali penuh atas apa yang kita kerjakan dan juga tidak ketergantungan dengan AI. Dan yang kedua adalah peningkatan keterampilan soft skill. Jadi meskipun kecerdasan buatan sendiri itu sangat ahli dalam bidang teknis dan analitis, tentunya ada beberapa skill yang dari diri dalam manusia yang tidak bisa dipelajari oleh AI, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan kepemimpinan, di mana kemampuan ini tentunya akan membantu kita dalam dunia kerja nanti untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang terakhir adalah penciptaan pekerjaan baru. Jadi seiring dengan berkembangnya AI, tentunya tidak hanya mengurangi lapangan pekerjaan, tapi juga akan menambah lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru ini pastinya berkaitan dengan pengembangan ataupun pemeliharaan kecerdasan buatan, sehingga kita dapat mempelajari ilmu-ilmu pada bidang baru ini untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan datang di masa depan. Nah,
Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa AI memang memberikan dampak yang signifikan pada hidup kita. Dalam satu sisi, dia memberikan peluang yang besar bagi banyak industri, tapi di sisi lain dia juga dapat memberikan ancaman seperti penggunaan massal atau mungkin penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, kita perlu untuk mempelajari kira-kira solusi dari menghadapi ancaman ini. Adapun solusi utamanya adalah kolaborasi dan pengembangan keterampilan baru. Dan dengan memanfaatkan hal ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan manusia. Sekian dari saya, terima kasih.